guru yang mendampingi anak-anak disabilitas, ayo kita satukan frekuensi kita. Insya Allah saya dan Bapak Haji Sugira sudah menetapkan niat kami untuk merelakan waktu kami, untuk merelakan tenaga kami, untuk merelakan pikiran kami membangun Kabupaten Banyuwangi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Niki Clara. But anyway, ngomongin privilege, saya selalu bilang bahwa tadi limitation is only mindset. Ketika kita bilang bahwa keterbatasan itu adalah mindset, setiap kita bilang oh ini batasan saya, ini batasan saya, itu akhirnya membuat kita ya stuck di situ aja. Tetapi saya selalu percaya bahwa tidak ada masalah tanpa ada solusi. Oke. Ya. Dan privilege itu memang suatu yang dihadirkan, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan yang dihadirkan oleh Tuhan, kemudian dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi ketika kita punya mindset bahwa apapun keterbatasan kita bisa mengubah itu menjadi suatu hal yang benar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Bupati Banyuwangi kepada Ibu Haja Ibu Kristiandani Aswar Anasdi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Bapak Ibu, karena hujan ya, kayaknya enak buat bobo. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kita semua banggakan CEO Disable Enterprise, Miss Niki Clara beserta seluruh tim yang hadir di Banyuwangi. Selamat datang Ibu beserta tim di Banyuwangi. Inilah Banyuwangi. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menikmati Banyuwangi dan tidak setelah acara ini bisa menikmati kulinernya dari Banyuwangi. Ya, sayangnya beliau ini orang sibuk. Jadi kalau saya mau ngajak ke hiburan takut nanti beliau terganggu kerjaannya. Tapi kami sangat bangga sekali memiliki peserta tim bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Banyuwangi nantinya bisa menjadi tempat pendampingan bagi community terhadap anak-anak kami yang memiliki kebutuhan khusus. Perwakilan Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, PRT Kepala Dinas Pendidikan Bapak Suratmo, beserta jajaran, guru dan Alfian, segenap kepala perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, ada Pak Gusti, ada Pak Bram, apa lagi ya, itu ya, para mahasiswa Banyuwangi, ada komunitas studi juga, ada siswa dari SDLB yang ada di Banyuwangi. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita bisa bertemu
walaupun memang cuaca dalam keadaan hujan, tetapi ini perlu kita syukuri. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah dan kita semua terhindar dari bencana. Salawat dan salam diaturkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, muslim yang saya hormati, kehadiran saya di sini adalah dalam rangka saya memberikan support kepada Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Masyarakat ya, dengan programnya Nongkibar. Saya sudah beberapa kali hadir di acara Nongkibar dan saya sangat support sekali dengan acara ini. Saya tahu di balik Nongkibar ada juga seorang anak muda hebat, ya, dia asalnya dari Banyuwangi, yaitu Brother Morini. Ya, berarti kamu kan kamu selalu depan, dia soalnya di belakang. Jadi kalau saya sebut menunjukkan ini selalu kumpet-kumpet ya. Nah, jadi luar biasa sekali tim Nongkibar. Ini adalah cara-cara baru dari Dinas Pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan agar layanan pendidikan itu tidak hanya diberikan melalui sekolah, tetapi layanan pendidikan langsung bisa diberikan di mana saja, dalam kondisi apa saja. Dan ini perlu kita apresiasi ya, bahwa pendidikan itu, layanan pendidikan itu seharusnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi tidak bisa di luar kelas. Dan cara-cara ini bisa lebih bermanfaat, bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh banyak anak-anak, baik anak-anak sekolah, anak-anak muda, bahkan juga para tenaga pendidikan. Nah, oleh karena itu saya sangat antusias sekali dengan Nongkibar yang saat ini sudah masuk ke dalam sesi ke-17 ya, luar biasa. Dan memang waktu Bu Anggi kesini juga saya bisa bersama beliau, lalu juga beberapa narasumber juga saya bisa mendampingi ketika acara Nongkibar. Jadi selamat kepada Nongkibar yang sudah luar biasa sekali memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Banyuwangi, terutama untuk anak-anak muda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan pula dengan acara hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Disable Ibu Niki untuk sumbangsinya kepada kami yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan dan saya yakin anak-anak yang memiliki disabilitas dan kondisi disabilitas ini sangat merasakan apa yang Ibu berikan kepada kami. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini menjadi supporting system bagi kami Pak Ratno untuk tidak hanya berharap dari luar, tapi mungkin kita bisa memberikan lebih kepada anak-anak yang ada di Banyuwangi. Jadi saya berharap ke depan juga tidak hanya anak-anak yang diperhatikan, tetapi bagaimana guru-guru ya yang selama ini mengajar di SLB juga terus diberikan tambahan ilmu, diberikan tambahan vitamin agar pelayanan kepada anak-anak disabilitas di Banyuwangi ini bisa semakin lebih baik lagi. Baik itu dalam bentuk khusus online ya, seperti sekarang dalam bentuk Zoom itu kita hadirkan dosen-dosen ya, yang mungkin dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, yang memang sangat sudah bagus sekali pelayanan untuk anak-anak disabilitasnya. Ini bisa kita berikan kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terutama guru-guru yang melayani anak-anak disabilitas. Dan memang ke depan kami bersama Bapak Adi Sudira, benar apa yang disampaikan Pak Ratno, hari ini adalah hari pertama kami bekerja sebagai Bupati Banyuwangi. Ini adalah kegiatan saya yang ketiga. Tadi pagi ada kegiatan di Lobo, lalu tadi saya juga membuka bedah buku, walaupun itu bedah buku suami saya sendiri. Jadi posisinya terbalik sekarang. Biasanya kalau acara bedah buku saya hanya mendampingi, sekarang saya harus membuka. Jadi bedah buku, lalu hari ini saya bertemu dengan Rizky dan tim beserta teman-teman Nongkibar untuk membuka acara Nongkibar ke-17 ini. Dan saya berharap ke depannya doa restunya dari Bapak Ibu semuanya,
Mudah-mudahan saya dengan Bapak Haji Sudira bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Saya merasa bahwa beban saya dengan Pak Anas itu berbeda. Zaman saya dengan zaman Pak Anas itu berbeda. Waktu Pak Anas selama 10 tahun beliau bisa begitu luar biasanya merubah Kabupaten Banyuwangi. Tetapi di zaman saya ada tambahan, ada yang berbeda. Di zaman saya ada corona, ya, ada corona yang membuat tantangan bagi kita ini untuk terus berinovasi agar kita bisa tetap survive, agar kita bisa tetap maju, agar kita bisa tetap berkembang. Maka mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya juga ke depan, dan saat ini saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa bersama kami bekerja sama. Kerja keras dan kerjasama insya Allah ini adalah resep yang sangat jitu untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi ke depan semakin lebih baik. Maka saya mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya, mari kita terus berinovasi, mari kita terus jadikan Kabupaten Banyuwangi ini menjadi Kabupaten Banyuwangi yang berkolaborasi dengan baik dengan dengan predikat kota welas asihnya, kota gotong royongnya, kota kolaborasinya, dan kami berharap kita semuanya nanti bisa menjadi marketer jadi Kabupaten Banyuwangi. Dan karena itu saya atas nama Kota Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu semuanya yang sudah sangat luar biasa. Mari kita lanjutkan perjuangan kita. Jangan berhenti karena kita sudah dianggap baik. Perjuangan kita masih panjang. Anak cucu kita masih mengharapkan supporting dari kita sebagai orang-orang yang dianggap sudah dewasa. Anak-anak kita masih mengharapkan Kabupaten Banyuwangi ini bisa terus memberikan pelayanan yang baik bagi mereka. Anak-anak kita masih mengharapkan kita untuk bisa menjadikan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten yang nyaman mereka tinggal, kabupaten yang nyaman bagi mereka belajar. Maka beban itu ada di pundak Bapak Ibu semua, ada di pundak kita semuanya sebagai orang dewasa. Ya, dan kehadiran Bu Diki di sini ini adalah gambaran bagi kita semuanya, penyemangat bagi kita semuanya bahwa ada sisi lain juga yang harus kita perhatikan. Ya. Alhamdulillah selama 10 tahun Pak Bupati Anas sudah sangat luar biasa menjadikan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten yang inklusif. Maka ini harus kita tingkatkan. Tidak hanya sekedar inklusif, tetapi bagaimana anak-anak kita bisa terus mendapatkan pelayanan yang lebih baik di dunia inklusivitas ini. Ya. Dan insya Allah kami sudah memiliki beberapa program untuk anak-anak kita yang dimana nanti program ini juga melambangkan bahwa Kabupaten Banyuwangi layak menjadi kabupaten inklusif. Insya Allah beasiswa yang selama ini sudah diberikan oleh anak-anak yang kurang mampu nanti juga bisa dinikmati oleh anak-anak kita yang disabilitas. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sekarang ini memiliki murid yang disabilitas, mohon untuk didampingi agar nanti ketika anak Bapak Ibu atau anak ibu Bapak Ibu ini ingin melanjutkan kuliah, ya, kami siap untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak. Kami juga akan memberikan pelatihan dan fasilitasi bagi anak-anak disabilitas yang ingin berwirausaha. Jadi kami punya program untuk anak-anak disabilitas yang nanti ingin menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Alhamdulillah sudah ada beberapa anak-anak muda kita yang mengalami disabilitas, dia sudah punya usaha sendiri, sudah bisa jadi barista, ya, sudah punya usaha kopi sendiri. Ya, jadi sangat luar biasa. Nah, jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin di sini ada yang guru SLB, ya, berikan layanan yang baik dan
yakinkan kepada anak-anak bahwa mereka bisa berkarya di mana saja. Kami siap memfasilitasi. Dan selanjutnya juga kami insya Allah akan membantu anak-anak disabilitas untuk bisa diterima di dunia kerja dengan memberikan bantuan atau dukungan sertifikasi keahlian. Ya, jadi anak-anak disabilitas ini kadang-kadang mereka menjadi orang yang nomor sekian di dunia kerja karena keahlian mereka belum tersertifikasi. Insya Allah kami akan bantu mereka untuk mendapatkan sertifikasi keahlian agar mereka bisa sama dengan teman-teman yang lain untuk bisa masuk ke dunia kerja. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan di sini, kami ingin pemerintah Kabupaten Banyuwangi ke depan adalah juga menjadi pemerintah kabupaten yang inklusif. Maka kami juga memberikan kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk bisa menjadi ASN. Inilah cara-cara kami agar anak-anak disabilitas yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa sama dengan anak-anak yang lain. Jangan berkecil hati, jangan mudah menyerah, karena saat ini zaman sekarang teknologi sudah sangat maju sekali. Anak-anak yang mengalami disabilitas tidak ada kata tidak mungkin, semuanya bisa terjadi asal anak-anak punya kekuatan, punya motivasi yang kuat, punya lingkungan yang baik, keluarga yang baik untuk mendukung anak-anak ini nantinya ke depan bisa lebih maju lagi. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak disabilitas, ayo kita satukan frekuensi kita. Insya Allah saya dan Bapak Haji Sugira sudah menetapkan niat kami untuk merelakan waktu kami, untuk merelakan tenaga kami, untuk merelakan pikiran kami membangun Kabupaten Banyuwangi. Maka saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu juga semuanya satu frekuensi dengan kami. Mari kita niatkan diri kita untuk bekerja keras. Kerja keras kita niatkan untuk ibadah agar nantinya semua kerja keras kita bernilai pahala di sisi Allah SWT. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Disable Enterprise, Gus Niki dan seluruh tim atas perhatiannya kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan perhatian kepada anak-anak kami ke depannya. Dan terima kasih juga kepada Bang Kibar yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang selalu luar biasa, selalu menjadi menjadi pengingat bagi saya, menjadi nasihat bagi saya untuk terus berbuat banyak bagi masyarakat Banyuwangi. Demikian yang saya sampaikan, Pak Ratno. Hari Senin kita akan kantor di desa. Bapak Ibu, saya punya program di mana saya akan ngantor di desa. Ya. Jadi insya Allah 70% waktu saya akan saya habiskan di lapangan. Saya akan langsung bertemu dengan masyarakat. Saya akan langsung mengeksekusi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jika selama ini banyak masyarakat yang mungkin kesulitan mengurus KTP, maka akan saya langsung eksekusi ketika saya berkunjung ke desa tersebut. Jika mungkin banyak sekali anak-anak yang putus sekolah atau tidak mampu bersekolah, insya Allah akan langsung saya eksekusi hari ini juga. Dan jika ada masyarakat yang sakit, ya, yang belum tertangani oleh puskesmas atau layanan kesehatan yang ada di Banyuwangi, kami juga akan membantu. Dan bagi masyarakat yang memang dalam keadaan atau kondisi kurang mampu atau miskin, rumahnya tidak layak huni, insya Allah akan kami juga langsung berikan bedah rumah untuk mereka. Intinya saya ingin kantor di desa agar rakyat merasakan kehadiran pemimpinnya di desa, agar rakyat merasakan sentuhan pemimpinnya, ya, yang mungkin memang selama ini sudah sangat luar biasa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi memang mungkin masih ada yang belum sempat tersentuh, akan kami tingkatkan ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Dinas Pendidikan, Pak Ratno dan seluruh tim. Mudah-mudahan ini
menjadi amal soleh bagi kita semuanya, amal kebaikan. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap optimis bahwa Kabupaten Banyuwangi terus akan menjadi kabupaten yang maju, rakyat yang sejahtera, dan insya Allah mendapat keberkahan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmawati dari Kompas.com, editor Kompas.com regional. Saya ingin memulai obrolan kita pada sore hari ini mengutip pernyataan dari Presiden RI yang pertama Soekarno. Belajar tanpa berpikir tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar sangatlah berharga. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Niki Clara. Silakan, aku panggil Niki aja deh ya. Kita kan seusia. Dan silakan dibantu untuk menggunakan mikrofon. Dan Niki, di sini kita sudah ada datang dari kawan-kawan komunitas tuli. Tepuk tangan buat komunitas tuli. Oke. Terus juga ada Bang Zul juga. Selamat datang Zul, pengantin baru. Ya, baru 1 bulan ya Zul. Baru 1 bulan jadi pengantin baru. Niki, bagaimana kabarnya? Baik. Sangat-sangat baik. Sangat baik. Pengen tahu. Mungkin aku akan menggunakan bahasa yang pelan-pelan untuk mempermudah kawan-kawan tuli untuk menerjemahkan ya. Baik, sudah berapa kali datang ke Banyuwangi ini Niki? Ini sudah, wah, karena aku dari kecil itu, almarhum papaku tuh aslinya dari situ Bondo. Iya. Dan Pak D itu tinggalnya di Banyuwangi karena Pak D itu kerjanya di perhutani. Oke. Gitu. Jadi memang Banyuwangi itu nggak pernah asing. Setiap lebaran dari situ Bondo ke Jember ke Banyuwangi pasti. Daerah Pantura ya? Dari Pantura. Udah Lewat gunung itu. udah mau gambutnya ya? Ya. Baik. Niki, tadi ada 2 peserta yang aku tanya tentang siapa sih Niki gitu. Ternyata ada 2 hal nih. Yes. Ada Anggi dan juga keliling dunia. Sedekat apa sih sama Mbak Anggi? Soulmate ya. Oh, soalnya. Ya, aku dan Bang Angki itu dengan kalau tadi ya di TV kan ada double difabel, ada Mbak Fani, di sini ada Mbak Oke. Fani. Tepuk tangan dong buat Mbak Fani. Ya, kami bertiga dari 2016 kita sama-sama membangun Disable. Nah, memang sebelum Mbak Angki mengemban tugas yang lebih besar di menjadi staf khusus, kita bertiga nih Powerpuff Girls. Bagaimana caranya untuk merubah stigma dan juga meyakinkan sebenarnya teman-teman disabilitas itu mampu berdaya dan juga memiliki kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Jadi aku dan Mbak Angki ini satu tim di Disable sampai akhirnya Mbak Angki mengemban tugas menjadi staf khusus dan di Disable ada aku, ada Fani dan juga tim-tim yang lain. Seperti itu. Terkait keliling dunia, Kalau keliling dunia, aku memang suka traveling sebenarnya, karena aku punya tagline limitation is only a mindset. Kalau dulu ingat banget kata papa, ketika kita jatuh, yang bisa membangunkan kita dari kejatuhan kita adalah diri kita sendiri. Dan traveling itu kan suatu hal yang akhirnya membuat kita keluar dari zona nyaman. Gimana sih bertemu dengan orang di luar dari negara kita dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dikatakan aku suka traveling dan hampir lebih dari 10 negara sudah aku kunjungi. 10 negara. Yes. Luar biasa. Dan aku tadi tertarik sih Niki dengan kata-kata berdaya gitu kan. Dalam pola pikir Niki sendiri, berdaya dengan kawan-kawan disabilitas seperti apa sih kaitannya? Apakah dengan mimpi memberdayakan kawan-kawan disabilitas tidak berdaya selama ini? Kalau dalam pandangan Niki seperti apa? Ya, mengikuti sebenarnya ucapan dari Bapak Jokowi di Hari Disabilitas tahun 2020 bahwa kita seharusnya sudah bisa merubah stigma teman-teman disabilitas yang dulunya adalah charity based, atau teman-teman disabilitas itu adalah teman-teman yang tidak
bisa melakukan apapun, kemudian tidak punya kemampuan apapun, dan akhirnya hanya berkaitan dengan charity base atau donasi. Dan kini saatnya juga didukung oleh teman-teman disabilitas dan stakeholder lainnya, kita merubah mindset atau stigma bahwa teman-teman disabilitas itu bisa berubah dari charity base menjadi human right base. Dan ketika kita mengatakan human right base, di situ adalah teman-teman disabilitas mampu berdaya secara mandiri dan juga memiliki self financial secara mandiri juga, seperti itu. Oke, memang kita juga ngomong gini ya, jika banyak yang mungkin kita menemukan kawan-kawan yang berbeda, itu secara finansial mereka masih belum bisa berdaya. Ya, dan ini sudah melakukan itu khususnya di daerah timur. Kenapa harus timur? Kenapa harus timur? Kenapa harus timur? Timur ini tadi di daerah Sumbar. Di daerah Makassar. Oh ya, sorry, di Makassar ya. Jadi sebelumnya mungkin di waktu itu aku dalam perjalanan ke US, ada ikut program di US selama kurang lebih hampir 3 bulan, dan aku bertemu partnerku dan kita berpikir prevalensi atau jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia Timur itu sangat tinggi. Ya, bagaimana caranya kita juga ikut melibatkan mereka ketika awareness atau informasi mengenai penyandang disabilitas itu belum terlalu masif, belum terlalu banyak di Indonesia Timur. Karena di Indonesia Timur itu terlebih, aku pernah ke sana sekitar 1 minggu, aku berusukan gitu ya. Kita berusukan sama Ibu Gubernur, salah satu Ibu Gubernur daerah Sulawesi Barat, dan kita mengajak apa nih program yang bisa kita lakukan buat teman disabilitas. Akhirnya kita datang ke rumah-rumah, dan kemudian orang tua di sana masih bilang bahwa anak saya bukan disabilitas, anak saya itu punya kembaran buaya. Ya, mereka punya pemahaman seperti itu ya. Benar, punya kembaran ular. Jadi akhirnya aku berpikir gimana caranya untuk meningkatkan bahwa teman-teman disabilitas itu punya kemampuan. Makanya aku dan timku itu meluncurkan tenun, yaitu karya yang mengkreasikan kembali kain tenun menjadi barang-barang seperti tas, kemudian buku dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, dan kalau tadi dengar Niki cerita, berarti pola pikir masyarakat di daerah itu juga mempengaruhi bagaimana mereka memberdayakan teman-teman disabilitas di sekitarnya ya. Ini mohon maaf aku buka nggak apa-apa ya. Jadi nggak masalah, kita berjarak Iya, ya. berjarak ini. Aku bisa ngebayangin kalau Niki pasti lelah. Oke, adalah. Oke, Niki, tadi Niki sempat bilang di awal tadi adalah tentang ayah. Sejauh mana sih peran ayah sampai Niki berada di posisi saat ini? Wah, ini luar biasa ini kalau kita membicarakan. Salah satu yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu adalah support system. Dan menurut aku support system awal itu adalah dari keluarga. Dan keluarga itu harus mendukung dan juga memperkenalkan bahwa kita itu tidak berbeda. Teman-teman disabilitas itu tidak berbeda. Teman-teman disabilitas itu sama tetapi memiliki kemampuan yang sama juga seperti teman-teman yang lainnya. Jadi support system pertama aku adalah kedua orang tuaku. Ada almarhum ayah dan juga ada mama. Almarhum ayahku itu orang Jawa Timur, Situ Bondo, mamaku orangnya Sulawesi Utara. Jadi Ini dua-dua ras ya. ini kelihatannya campurannya ya gitu. Mama dan papa itu selalu mendukung dan juga mengajak aku untuk tidak pernah takut dibully gitu. Jadi kemarin ketika aku aku nyampe di Banyuwangi itu hari Jumat, hari Kamis itu aku di Batam dan ketemu sama tiktokers Batam dan akhirnya buat konten masuk ke TikTok. Ternyata konten di TikTok viral banget sampai yang nonton 4,7 Masuk PYP ya. Iya, FYP ya. Karena saya baru tahu FYP itu apa. Aku malah belum akun TikTok juga. Dan itu sampai masuk ke grupnya mama, grup SMA, grup SMP, sampai mama bilang ini kamu bikin video di mana gitu, karena kan mama nggak main TikTok. Dan di situ dikatakan di konten itu ditanyakan suka dibully nggak sih Kak Niki gitu? Suka pasti. Tapi bully itu sebenarnya pasti datangnya dari luar rumah. Dibulinya banyak ya, disebut kaki boneka, disebut kaki robot, disebut pincang,
disebut cacat gitu kan ya. Tetapi dengan adanya support system, ketika aku dibully di luar, aku merasa diterima di keluarga. Gitu. Dan di situ akhirnya aku mendapat pemahaman bahwa apapun yang keluar katakan, aku merasa dilindungi di keluarga aku. Gitu. Jadi ngerasa aman. Jadi ini kayaknya sepertinya penting juga ya buat kawan-kawan yang mungkin buat yang hadir sebagai orang tua di sini ya. Tapi Niki boleh tanya nggak sih ke papa waktu itu gitu? Papa malu nggak sih punya anak aku gitu? Sempat nggak tanya kayak gitu atau ke mama gitu? Ya. Waktu itu bertanyanya di SMA ya. Jadi memang proses penerimaan diri itu proses aku akhirnya menerima bahwa aku adalah seorang disabilitas itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dulu kemana-mana itu pakai celana panjang gitu, masih belum terbuka seperti ini. Sampai akhirnya aku nanya, kenapa sih aku bisa jadi disabilitas? Kenapa nggak kakak? Kenapa nggak adik? Kenapa kok mama gitu ya? Kenapa harus aku? Kenapa nggak tetangga? Pertanyaan itu pasti hadir. Nah, ketika aku tanya, mama dulu gimana gitu, menerima aku atau tidak gitu? Karena kan mama itu backgroundnya adalah seorang di bidang kesehatan, papaku tuh polisi. Jadi ketika aku lahir, yang dibully itu bukan cuma aku, tetapi papa juga, anak papa. Karena dibilang ini pasti nih, apa namanya? Kalau kan papaku Madura ya, papaku Madura ya. Jadi sampean ini pasti satu masalah nembak, kayak gitu. Jadi ketika kita memiliki anak disabilitas, mungkin itu bukan kapasitas aku menjawab sebagai orang tua, tapi aku mendengar cerita, pasti bukan anaknya juga yang dibully, tetapi apa? Orang tuanya juga dibully, dihakimi, dijudge, dan feeling guilty atau merasa bersalah itu ada. Sampai dulu mama sama papa tuh pernah sharing, aku tuh sampai dibawa ke daerah Jawa Barat, ke dukun gitu ya, untuk supaya kakinya itu bisa kembali lagi. Kemudian dibawa ke dokter, dari dokter di Gatot Subroto, tapi maksudnya ke dokter banyak. Karena kenapa? Karena pastinya sebagai orang tua mempertanyakan, kenapa sih saya harus mendapatkan anak dengan disabilitas? Dan akhirnya mama saya dan papa saya ketemu dengan satu dokter yang ada di YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat, dan kemudian dokter tersebut bilang, kalau anak kamu ini gak disabilitas, kamu lihat dirinya lincah dan lain, yang disabilitas itu mamanya dan bapaknya. Kalau belum bisa menerima anak kamu yang disabilitas, berarti yang disabilitas kalian berdua. Dan itu diceritakan oleh almarhum papa dan mama, bahwa proses penerimaan mereka pun cukup panjang, yang akhirnya sampai mereka menerima dan menyekolahkan aku bukan di sekolah luar biasa, tetapi di sekolah yang inklusi seperti itu. Sekolah inklusi di Jakarta. Di Jakarta. Masih ingat gak dulu waktu masih sekolah pertama kali? Mereka aneh-aneh gak sih sama Niki? Wah, dibully itu sering. Aku kan dulu pakai kakinya yang lokal ya, yang tinggal dimasukin gitu. Apa bedanya dengan yang ini internasional? Iya. ini internasional karena kan kalau kaki lokal itu kan kita harus ganti terus ya setiap 6 bulan karena mengikuti pertumbuhan. Nah, sampai aku umur 27 tahun, aku merasa bahwa kegiatanku cukup banyak dan aku mencari yang lebih nyaman lah, lebih nyaman untuk bergerak dan lainnya. Aku baru pakai kaki ini di usiaku 27, jadi 3 tahun yang lalu. Kalau dulu kakiku itu beratnya 5 kilo. Oh, oke. 5 kilo, 3,5 kilo. Nah, waktu masuk SD, dibully aku adalah kakiku ditarik gitu, terus aku jatuh, terus kakinya dibawa lari-lari sama teman gitu. Jadi memang bully itu masih membekas gitu. Dan kalau kata Kak, pernah nggak sih dibully kayak di sinetron gitu kan ya, masuk ke kelas dipojokin terus disolakin gitu? Pernah gitu, pernah. Tapi memang waktu itu ketika aku gak mau masuk sekolah, nangis di dalam rumah, mama sama papa diemin, kemudian besokannya dia tanya lagi, gimana, kenapa, ini aku gak mau masuk sekolah dan lainnya. Kemudian mama sama papa ingat banget, aku selalu dibilang gini, semua orang itu punya kekurangan, tetapi yang kamu harus tunjukkan adalah kelebihan kamu. Makanya aku muncul, limitation is only your mindset. Oke, tepuk tangan dong buat Niki. Aku sih pernah sempat, kalau boleh cerita, ada seorang kawan yang dia mempunyai anak yang juga disabilitas inklusif halus dan juga dia nggak berdaya. Dan aku juga sempat bilang sih bahwa yang benar adalah orang tuanya dulu ya yang dikuatin gitu sampai mereka ada di posisi bisa menerima. Niki,
Jadi dari posisi bisa menerima keadaan seperti ini, bahwa aku berbeda di usia berapa? Proses penerimaan diri itu mengalami beberapa fase. Gitu. Jadi kalau aku bisa cerita fase-fasenya, waktu SD proses penerimaan diri aku adalah aku mau sekolah. Itu fase dimana aku mau berteman, aku mau keluar dari rumah. Itu fase pertama. Tapi apakah aku sudah bisa menerima diriku sebagai seorang disabilitas? Kadang juga kalau misalnya orang membuli aku masih nangis gitu. Kadang kalau misalnya ada orang ngeliatin aku masuk kenapa lihat-liatin kayak gitu. Nah, fase kedua adalah fase dimana SMP dan SMA. Ketika ada orang bertanya, Niki kakinya kenapa? Itu tuh tidak membuat kita tertohok gitu kan ya. Mungkin kalau kebayangannya kalau misalnya kita dituduh-nyuri gitu kan kayak langsung takut gitu. Tapi fase SMP SMA itu dimana aku terbiasa untuk menjelaskan bahwa kakiku ini aku pakai kaki palsu udah dari umur 1 tahun dan lain sebagainya. Untuk SMA ya? SMP SMA. Fase kuliah adalah fase dimana aku membuka diri kepada lawan jenis gitu. Jadi fase pertama kali dimana sebelum pria-pria itu bertanya gitu kan ya, aku menjelaskan duluan gitu. Jadi memang fase penerimaan diri itu proses. Jadi apakah kalau ditanya Kaniki sekarang itu dari dulu kayak gini enggak. Jadi setiap fase kehidupan itu aku menjelaskan bahwa ada di mana proses penerimaan diriku sampai akhirnya aku menyadari bahwa setiap orang itu dilahirkan mempunyai tujuan. Jadi di tahun 2015 ketika aku lulus S2, aku akhirnya menemukan satu Japanese principles atau prinsip Japanese yang namanya Ikigai. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa mencari dia Ikigai itu tentang purpose of life. Dan akhirnya aku menanyakan di tahun 2015 umur 25 tahun, apa ya tujuan Tuhan melahirkan aku seperti ini gitu. Dan akhirnya aku menyadari bahwa setiap manusia dilahirkan di dunia ini itu pasti punya tujuan. Ketika aku menonton Superman is Return, ada adegan di mana di planet Kryptonite, every baby gitu di planet Kryptonite itu ketika lahir sudah ada tujuannya jadi dokter, ada pengacara dan lainnya. Dan aku berpikir kenapa Tuhan melahirkan aku dan mengizinkan aku lahir seperti ini. Dan akhirnya itu berkaitan dengan kita tidak bisa memilih lahir sebagai disabilitas di keluarga apa, kemudian di kota mana, tetapi kita bisa memilih untuk diingat dan dikenang seperti apa. Gitu. Jadi dari situ aku akhirnya menyadari bahwa apapun kedisabilitasan aku, apapun kekurangan aku, itu yang harus aku terima dan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Nah sekarang tujuan Niki seperti apa Niki? Apakah memberdayakan 21 juta penyandang disabilitas di Indonesia? Pasti itu mimpi yang besar banget ya, mimpi, dan aku nggak bisa mewujudkan itu sendiri. Aku butuh Fani, butuh Bang Zul, butuh Bu Ipu, butuh Brother Moti, karena itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, butuh banyak stakeholders. Tapi mimpi aku yang paling terdekat gitu ya, yang pertama adalah bagaimana ekosistem yang ada di disable, ekosistem yang ada di tenun dan juga usaha sosial aku yang aku bentuk itu bisa menjadikan teman-teman disabilitas merasa bahwa mereka itu punya satu ekosistem yang baru dan kita bukan berdaya sendiri tetapi berdaya bersama-sama atau berdaya bareng. Nah, berdaya bareng. Baik, buat yang mau tanya silakan, tadi sudah di-share ya. Kita bisa tanya langsung, bisa klik di sli.do ya. Bisa bantu tanya di kisah Niki, apa hubungan Niki dengan Pak Harto dan Menteri Sosial yang tidak dikenal namanya. Ya, keponya ini sampai banyak ini. Jadi kan tidak semua tahu. Tidak Pak Harto dan Menteri Sosial Perempuan yang nggak dikenal namanya. Itu aku sharing di podcast gitu kalau nggak salah. Aku sharing di podcast. Jadi waktu itu ditanya, Mbak Niki pernah punya cita-cita nggak sih gitu waktu dari kecil gitu. Dan aku bilang pernah gitu. Aku di umur 6 tahun kalau saya 7, pokoknya masih kecil lah ya. Jadi Presiden Soeharto waktu itu turun dari pesawat dan kemudian dia bawa menteri sosial. Sampai sekarang aku nggak tahu yang menteri sosial namanya siapa. Dan menteri sosial ini itu
tangannya itu pakai tangan palsu. Dan papa teriak gitu kan, dede sini gitu. Dan di saat itu si menteri sosial itu salaman kepada perwakilan dari luar negeri yang lainnya, dan dia dengan bangga untuk mempertontonkan si tangan palsunya. Ini dia dari mana saat itu? Di rumah nonton TV. Nonton TV, aku pikir ada di bandara. Ada di bandara gitu. Di rumah nonton TV gitu, tenang, di rumah nonton TV. Namanya anak kecil gitu kan ya. Oh jadi kalau misalnya mau masuk TV gitu ya, harus deketan, kalau masuk TV itu harus pintar, harus bisa kenal sama Pak Presiden gitu. Jadi dia semuanya orang itu melihat. Kemudian mimpi aku tuh simple banget, aku ingin masuk TV. Sekarang udah tercapai ya? Udah tercapai. Masuk TV. Aku pikir masuk TV masuk gitu, enggak, ternyata capek loh masuk TV. Tag 1, tag 2 gitu kan. Belum touch up ya? Belum touch up, dan presiden atau menteri sosial itu menjadi role model aku. Dan disitulah aku akhirnya ketika kita punya role model, akhirnya kita berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan terus diri kita. Menteri sosial itu kalau bersama presiden ketemu sama orang-orang banyak berarti harus bisa bahasa Inggris. Belajarlah aku bahasa Inggris dari kelas 2 SD. Terus? Enggak. Jadi belajar bahasa Inggris aku, papa mamaku tuh PNS. Jadi aku bisa belajar bahasa Inggris itu di SMP. Nah, dari kelas 2 SD itu aku beli kamus bahasa Inggris, dan kerjaan aku adalah melipat kertas dijadikan ukuran segini, Iya. dan aku janji setiap harinya itu harus hafal verb atau kata bahasa Inggris itu 20. Pasti kamus yang dulu lecek kecil gitu kan? Ya, Bahasa Inggris. kamus yang warnanya merah, hijau, biru. Ya benar ya, angkatan 90 ya. Ini Inggris Indonesia gitu. Jadi dari A itu aku tulis tuh verb-verbnya, harus hafal 20. Terus kemudian nanti mbak atau mbak mama itu nanya, ayo ini hari ini gitu. Dan sampai akhirnya aku belajar grammar dan lainnya itu sampai SMP. Kemudian ternyata kalau misalnya mau masuk presiden atau ketemu sama itu harus pinternya itu bukan bahasa Inggris doang, bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin, ambil les yang ada di sekolah. Karena kan kalau di sekolah tuh ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin juga. Kemudian belajar bahasa Mandarin dengan metode yang sama. Tapi kalau ditanya sekarang, jadi jangan ditanya panjang-panjang. Kalau bahasa Prancis? Bahasa Perancis, Jumakat, dikiklan. Tapi cuma setahun. Spanyol juga belajarnya 2 tahun. Jadi maksudnya ketika kita punya tujuan, gitu ya, role model kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian dari belajar bahasa, aku sering ngobrol di depan kaca, gitu ya. Aku ngobrol di depan kaca, gimana reaksi aku. Kemudian, kalau misalnya kita ngobrol di depan kaca itu harus pede. Dan setiap harinya aku kayak mantranya tuh kayak mantranya Snow White, kayak si ini. Mirror on the wall, who's the prettiest of them all gitu. Terus aku suka jawab, me. Jadi, ketika kita punya tujuan, kita tahu gear-gearnya. Jadi dimulai dari umur 6 tahun, aku tahu gear-gear yang aku tujuin, dan memang dibantu pastinya oleh support system utama. Orang tua dan keluarga. Ya. Oke. Sekarang mungkin ada bisa bantu cari ya. Ini kelahiran 90. Pada saat usia 6 tahun 96, siapakah menteri sosial saat itu? Dan kalau ngomong nggak ditanya siapa namanya lagi ya. Nanti kita bantu dia cari gitu. Tahun 96 siapa menteri sosialnya gitu. Baik, oke, Niki, kita akan tanya dulu. Kita akan buka pertanyaan ya di sini. Oke, ini dari aku mau pengen baca dari LM Sandi. Nah, halo Niki, bagaimana caranya menciptakan inklusivitas di tingkat kampung? Karena di kampung saya ada beberapa teman difabel dan awareness kepada mereka kurang gitu. Perhatian kepada mereka kurang, awareness ya kurang. Nah, tingkat kampung ya, aku nggak tahu tingkat kampung ini di desa maksudnya ya, atau di grassroots, akar rumput gitu. Mungkin seperti itu ya. Tes, oke. Jadi kalau kita membicarakan gimana caranya untuk
meningkatkan inklusivitas di daerah kampung atau di daerah desa. Yang pertama itu silakan, tapi aku tetap pakai ini ya. Yang pertama itu adalah dari lokal communities atau lokal heronya dulu. Mungkin Mbak siapa nih yang menanyakan? Sandi. Mbak Ada Sandi. Sandi? Sandi? Yang mana Sandi? Atau Mas Sandi? Oke, Mas Sandi di Oh, Mas belakang. Sandi. Nah, Mas Sandi itu bisa menjadi pionir untuk mengajak teman-teman yang lain, entah cuma disabilitas ataupun disabilitas, untuk membentuk lokal communities. Yang pasti adalah untuk meningkatkan awareness terlebih dahulu. Itu yang pertama. Ketika menciptakan awareness dan akhirnya menjelaskan apa itu disabilitas, apa yang harus dilakukan disabilitas, itu akhirnya menciptakan bahwa inklusif itu adalah sebuah tujuan, bukan proses. Proses tujuannya adalah menjadi desa yang inklusif. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menghadapi proses-proses dari awareness sampai akhirnya sampai ke eksekusi dan implementasi. Nah, ini yang sebenarnya tadi aku sudah ngobrol ke ibu-ibu. Kalau misalnya Mas ketik ada program dari Kementerian Desa, itu ada namanya program Desa Inklusi. Desa Inklusi itu pasti dimulai dari bagaimana teman-teman di desa itu menyadari bahwa inklusi itu artinya semua teman disabilitas ataupun kaum marginal itu sama, tidak ada stigma. Dan ketika harus merubah stigma, itu harus dimulai dari menciptakan role model, meningkatkan awareness, dan akhirnya seluruh teman-teman disabilitas di desa itu mau bergabung dengan lokal komunitas tersebut. Karena untuk menciptakan perubahan dan inklusi tadi sendiri harus butuh dukungan dan toleransi antara seluruh pihak desa dan juga masyarakat desa. Oke, baik. Aku boleh nggak langsung tanya ke sana? Oke, aku langsung ke sana aja deh. Langsung ke sana itu seperti apa sih yang dia rasakan saat melihat kawan-kawan disabilitas di lingkungannya? Silakan Sandi. Ya, selamat sore Kak. Halo. Oke, jadi saya di sini kan hidup di kampung ya. Kampungnya sebenarnya dia di pinggiran kota, namanya di Kampung Argopuro. Nah, kami beberapa teman-teman remaja dan pemuda itu punya program membaca sebenarnya. Dan kita tuh pengen banget sebenarnya melibatkan teman-teman yang difabel. Kebetulan ada dua ya, dua atau tiga. Ada dua teman difabel di kampung yang ingin kita libatkan di rumah baca itu sebagai targetnya kita. Karena yang difabelnya teman tuli, ada yang teman tuli juga, dan juga Down syndrome, ada yang Down syndrome juga. Nah kayak gitu. Karena tetapi kemudian karena awareness di kampung saya itu kurang, mulai dari lingkungan terkecil bahkan orang tuanya itu tidak mengizinkan gitu. Orang tuanya tidak mengizinkan, kemudian stigma dari tetangga-tetangganya itu juga susah. Akhirnya kita dan teman-teman remaja lainnya mau ngajar itu susah juga. Belum lagi kemudian mikirin metodenya. Metodenya kayak gimana gitu kan? Karena kita bukan institusi kayak lembaga SLB yang punya metode kurikulum dan macam-macamnya kan. Cuma komunitas remaja aja. Jadi gimana sih? Saya setuju kalau yang emang awal banget memang harus awareness ya. Gimana sih kemudian cara meningkatkan awarenessnya terlebih dahulu untuk kemudian ada pemberdayaan dan lain-lainnya sampai ke tujuan inklusivitas itu sendiri. Tepuk tangan buat Sandi. Jadi ceritanya mereka sudah buat komunitas rumah baca dan ada dua kawan disabilitas di sana. Yang pertama adalah Down syndrome, yang kedua kawan tuli ya. Nah mungkin kalau dari Niki, kalau mungkin kita langsung prakteknya ya, Case-nya gitu ya. apa yang harus aku lakukan nih gitu. Oke, yang pertama kita itu harus memahami bahwa setiap disabilitas itu memiliki needs atau kebutuhan yang berbeda-beda. Oke. Kebutuhan teman tuli pasti berbeda dengan kebutuhan teman Down syndrome atau DS. Nah, kebutuhan teman tuli adalah ketika teman tuli itu belum memahami kalimat, karena teman tuli kan tidak bisa mendengar. Jadi kalimat-kalimatnya itu ataupun bagaimana cara dia berkomunikasi itu masih terbatas. Yang harus Mas Sandi lakukan adalah memahami bagaimana cara berkomunikasi langsung dengan teman tuli. Itu yang pertama. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi, entah itu menggunakan bahasa isyarat, entah itu biasanya kalau CD ataupun di Sindo kan teman-teman di desa itu kurang paham ya. Biasanya menggunakan mother sign language. Jadi emaknya ngomong apa, masa makan ya, itu yang dia pahami. Di Sindo itu nggak tahu dia. Nah, itu kita harus paham dulu gimana cara berkomunikasi dengan dia. Karena untuk mengajak itu harus berkomunikasi. Nah, baru dari situ kita akan ngomongin tentang metode. Yang kedua, kalau kita
bertemu dengan teman-teman Down syndrome, kita harus tahu kemampuannya dia sampai mana. Dan kalau kita kaitan dengan metode, banyak banget metode membaca itu untuk teman-teman Down syndrome. Karena saya dulu guru preschool, ya saya lulusan psikologi, tapi S2 saya bisnis karena psikologi tapi bisnis jadi. Nah, saya waktu itu di preschool itu karena saya preschoolnya inklusi, saya punya dua anak, yang satu autistik spektrum, yang satu lagi adalah ADHD di kelas saya. Tapi karena saya sekolah inklusi, yang lainnya non disabilitas. Nah, kita harus memahami kebutuhan dia atau tahapan dia sampai mana. Mungkin kalau dari Down syndrome itu mulai buat boneka jari, kalau misalnya dia untuk menumbuhkan attentionnya dia. Dan banyak cara yang sebenarnya metode-metode itu bisa kita dapatkan di internet. Nah, teman-teman Down syndrome ini sampai mana dulu, dan bagaimana caranya dia tertarik dengan ngobrol dulu nih ke kita, mau memandang kita aja gitu ya, itu kan butuh. Nih di sini ada ibu guru SLB ya Bu ya? Ada yang simpen. Guru-guru SLB dengan mengatasi teman-teman berkebutuhan khusus, dia melihat kita 3 detik aja luar biasa ya senengnya ya Bu ya. 3 detik aja gitu ya melihatin kita, kayaknya itu anugerah terindah. Kalau bagi Mas Andi, itu pendekatannya harus seperti itu. Misalnya kan pasti si anak ini aku nggak tahu apakah dia misalnya hanya di dalam rumah saja ataupun di luar rumah. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dan juga metode yang dia butuhkan, akhirnya si ibu ini itu merasa anaknya diterima. Ya, karena kenapa? Karena menjadi seorang orang tua itu pasti kan, aduh, kayaknya anak gue kalau di luar ini dikatakan deh pasti. Kayaknya mendingan anak gue di dalam rumah aja gitu. Ini bahasa Jakartanya gue nya keluar, kagak apa-apa. Tahu-tahunya keluar gitu. Nah, ketika kita sudah paham bagaimana si ibu ini dan juga anak merasa diterima, di situ akhirnya kita mulai memahami apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Karena terkadang lokal communities itu merasa bahwa mereka mengerti apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat, merasa mengerti. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mencoba mendalami apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Apakah sebenarnya mereka membutuhkan hanya teman ngobrol aja, gitu ya? Atau sebenarnya mereka butuh perhatian, gitu. Nah, mulai dari situ, dari needs pertama, akhirnya kita mulai memperkenalkan program-program. Sama seperti kalau dulu Mbak Fani di program Disable sebelum kita beratus-ratus, kita mulai dari 5 dulu. Yang percaya sama program Disable itu 5 orang, gitu. Apa sih ini program? Benar nggak sih ini program? Akhirnya kita paham, oh ya apa sih yang mereka butuhkan? Mereka itu butuh teman, ekosistem, dan juga mereka butuh pemasukan secara finansial mandiri. Dari 5 orang itu kita mengajarkan dan kita ajak mereka buat ATM. Padahal ATM-nya itu gak ada duitnya. Gitu kan ya. Oh ternyata mereka bangga banget punya ATM. Dari 5 itu akhirnya jadi 10, jadi 20, jadi 50. Akhirnya kita harus memahami dulu yang buat mereka merasa percaya dengan kita itu apa, dan itu dimulai dari mereka butuhkan awalnya dulu apa. Jangan tiba-tiba langsung diajak gitu ya. Ayo kamu ngajak baca. Mungkin kalau bagi teman kuliah baca apa ya gitu. Ternyata mereka butuh ternyata awalnya cuma teman ngobrol gitu kan. Dan itu kita harus paham dulu. Oke. Kalau seandainya kasusnya Mas Andi nih dengan melibatkan mungkin psikolog atau guru SLB terdekat gitu gimana? Bisa gitu ya, karena aku nggak tahu keadaan situasi apakah ada psikolog ataupun ada guru SLB, jadi mungkin kita bisa berkomunikasi gitu ya, kira-kira apakah mereka memang sudah sekolah di SLB. Dari situ kita bisa melakukan pendekatan. Aku nggak tahu apakah ada SLB-nya di desa karena pasti tidak banyak ya spot SLB. Jadi itu yang kedua sebenarnya. Kalaupun misalnya Mas Andi nih di tengah-tengah acara seperti ini gitu ya, itu boleh nih diskusi sama bapak-bapak dan ibu SLB, pasti bapak-bapak ibu SLB mau membagi gitu ya. Karena kenapa? Karena kita perlu memahami dulu bagaimana caranya untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan aku percaya bahwa ibu-ibu SLB ini udah tokcer Gini banget. Oke, Niki ada yang tanya, kenapa sih dikasih nama disable gitu? Disable. Mirip dengan disabilitas tuh. Ya. Ini kayaknya harus tanya sama foundernya ya, Bang. Kalau sharingnya gimana sama Andi?
Jadi disable ini adalah dari disability atau ketidakmampuan menjadi disable, kita mampu. Itu sebenarnya terminologi dari disable. Karena kita mau merubah stigma tadi bahwa disabilitas yang dipandang tidak mampu menjadi mampu. Oke, jadi yang tanya tadi disabilitas sudah paham ya, dis ya. Oke, thank you, Niki. Tepuk tangan dong buat Niki. Niki kalau mau minum, oh udah minum. Oke, di sini juga, oke, ada sih ini yang tanya dari Celia. Semoga nggak salah baca ya. Kak Niki kan punya privilege, ada support system dari orang tua. Kalau kita nggak punya, apakah kita bisa menciptakan privilege kita sendiri? Ya banyak juga ya Niki, Yes. yang nggak dapat support system dari orang tua, nggak dapat support system dari lingkungan, dari luar, dari sekolah bahkan. Ya. Membicarakan privilege itu memang waktu itu sempat viral banget ya. Kamu kan punya privilege, kita kan nggak punya. Kamu kan dari kota. Vaksin juga kan? Ya. Divaksin juga gitu ya. Kalau di rumah saya yang dapat vaksin itu adik saya sama mama saya duluan karena mereka orang kesehatan. Saya belakangan gak tahu kapan. But anyway, ngomongin privilege, saya selalu bilang bahwa tadi limitation is only mindset. Ketika kita bilang bahwa keterbatasan itu adalah mindset, setiap kita bilang oh ini batasan saya, ini batasan saya, itu akhirnya membuat kita kita ya stuck di situ aja. Tetapi saya selalu percaya bahwa tidak ada masalah tanpa ada solusi. Oke. Ya. Dan privilege itu memang suatu yang dihadirkan, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan yang dihadirkan oleh Tuhan, kemudian dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi ketika kita punya mindset bahwa apapun keterbatasan kita bisa mengubah itu menjadi suatu hal yang berguna. Nah, ketika kita bilang, oh kita kan dari desa mbak, kita nggak punya orang tua yang mendukung, sekolah yang mendukung, kenapa kamu harus stay di keterbatasan kamu? Di zaman sekarang gitu ya, itu banyak banget komunitas-komunitas yang ada di sosial media, dan apalagi di masa pandemi ini, itu mereka berkomunikasinya itu bukan tatap muka lagi gitu, tetapi komunikasinya via online dan lainnya. Apalagi kalau di Banyuwangi ada non-kibar milenial yang aku lihat sampai batch 17, pembicaranya itu keren-keren banget. Dan trust me, tidak semua dari mereka itu berasal dari orang tua yang mendukung dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya mereka mengubah ketidakmampuan tersebut menjadi mampu. Dengan apa? Dengan kemampuan-kemampuan yang mereka ciptakan sendiri. Kalau aku bisa bilang bahasa Inggris dulu itu aku nggak punya privilege orang yang langsung ngeles gitu. Tapi aku bisa data tuh bisa cuma minta si kamus itu, terus aku robek-robek kertas dan aku hafal sampai 20 verb dan lainnya. I mean, privilege itu bisa kita ciptakan. Dan bagaimana caranya kita menciptakan hal tersebut gitu ya, merubah ketidakmampuan itu menjadi suatu hal yang akhirnya bisa mendorong kita mewujudkan tujuan kita. Oke. Dan ini sepertinya jawaban dari Niki sudah menjawab banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah masuk ya. Hampir sebenarnya karena kayak gitu sih gitu. Pernah dalam keadaan down banget nggak sih? Pernah ada dalam keadaan down sekali, down banget gitu, putus asa, mungkin pengen bunuh diri gitu kan? Pernah. Kapan? Saat almarhum papaku meninggal. Di saat Niki usia Lulus SMA. Oke. Oh, masa dewasa awal ya? Lulus SMA masuk ke semester 1. Jadi papaku itu meninggal cukup muda, usia 47 tahun karena sakit ginjal. Dan dulu cita-citaku itu adalah menjadi duta besar. Makanya goal aku gitu ya, segala hal yang aku lakukan itu berkaitan dengan hubungan internasional, bahasa, baca buku dan lain sebagainya. Walaupun baca bukunya itu di Gramedia di toko buku itu nongkrong gitu ya dari pulang sekolah karena mahal kan ya buku-buku itu. Nah, ketika mau meninggal aku mendapatkan senam PTN, lulus di salah satu universitas negeri, tapi di Bandung. Nah, ketika almarhum meninggal, akhirnya aku harus merelakan mimpi aku tersebut dan harus balik ke Jakarta karena mama sedang down gitu. Nah, sebagai anak
yang punya mimpi dari dulu, dari umur 6 tahun pengen masuk biar jadi menteri sosial Dalam versi tadi ya. dan sudah melakukan itu kayak akhirnya menyalahkan kembali apa sih Papa diambil apa, dan akhirnya mengulang kembali apa yang sudah aku lalui. Itu membuat aku nggak bisa keluar dari kamar itu kurang lebih sekitar 1 bulanan lebih. Itu aku down, aku nangis dan sempat berpikir aku justru Papa aja deh. Karena kenapa Papa itu memang orang yang mendorong aku dan memberikan PR-PR yang sangat luar biasa. Misalnya harus satu hari baca koran 3 gitu ya. Aku tahu yang dibaca Kompas, Tempo dan juga Bola. Kok tahu sih? Mama Netizen. oh netizen. Bukunya buku Pramudia Natatur gitu ya. Jadi ketika kehilangan sosok Papa itu akhirnya membuat aku kayak what is my true purpose? Karena dream aku sudah hilang gitu ya. Aku nggak bisa jadi duta besar karena aku nggak bisa jadi duta internasional. Dan akhirnya aku itu 6 bulan itu aku nggak kuliah. Sampai akhirnya aku masuk kuliah itu di tahun 2019. Karena aku lulus 2008, aku masuk di 2009. Gitu. Jadi memang proses 1 tahun itu adalah proses aku mengulang kembali. Healing, benar. Healingnya cukup lama 1 tahun. Dan bukan karena dibully atau apapun, tetapi karena memang support system pertama aku. Falling in love. Aku bilang sih kalau orang ayah itu cinta pertama dari anak perempuan dong. Benar. Semoga aku tidak mencari sosok yang mukanya seperti Papa ya, karena Papa itu pakai kumis gitu. Mas Adam dong. Mas Adamnya ini. Agak jalan gitu ya, orang Madura gitu. Mas Adamnya ini loh. Oke, ini aku sih tidak ini sih. Kalau seandainya ada Papa nih, apa sih yang ingin dirimu obrolin sama Papa? Oh, jangan dibikin nangis dong. Enggak ingin tahu aja sih gitu. Setiap harinya aku selalu datang ke makam, bukan setiap hari, setiap 3 bulan pasti aku datang ke makam, and then I talk gitu. Karena aku merasa bahwa papaku di surga sudah melihat gitu, dan kayak suka curhat aja gitu kan. Kalau sekarang pingin bilangnya adalah thank you Pak karena udah galak banget gitu ya sama aku dan sudah mengajarkan tentang bagaimana kita harus mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri gitu. Oke, di atas kaki sendiri. Walaupun kakinya 1,5 ya. Dark joke sini loh, dark joke. Iya, dark joke banget ya. Udah nggak baper lagi ya. Oke, Niki, di sini ada, sebenarnya masih ada ya. Di sini ada psikolog di Banyuwangi dan dia juga fokus, dia punya sekolah untuk anak-anak disabilitas dan mungkin kita bisa sharing dulu ya sama beliau. Bu Betty ada? Bu Betty udah geser kah? I'm so sorry. Aku mau kelihatan. Oke, silakan Bu Betty. Mungkin bisa sharing juga mungkin sama kawan tadi Sandi gitu. Bu Betty gimana sih menangani anak-anak disabilitas selama ini? Berapa tahun? Salam kenal ya Mbak, saya Betty. Enak manggil kakak aja. Oh, ya. Itu masih muda loh. Iya. Pantang dipanggil ibu, ya. Ya, panggil kakak aja kan ini contohnya judulnya kan Om Iqbal kan ya. Berarti kan kita milenial, anak-anak milenial ya kan. Jadi kebetulan saya punya organisasi ya, yang memang berkaitan dengan anak ABK. Tapi sih lebih condong ke autistik ya. Ada yang Down syndrome tadi juga sama retardasi mental gitu sih, lebih cenderung ke sana. Memang selama ini kurang lebih tahun berapa ya? 2006 kalau benar sampai sekian gitu. Cuman kendalanya kalau yang ada di Banyuwangi, karena mungkin kebetulan Mbak Niki tinggalnya di kota besar, kemudian support system dari keluarga ya yang mumpuni. Tapi kendala kalau di Banyuwangi kebanyakan adalah pertama kali di keluarga. Ya, orang tua kebanyakan itu tidak bisa menerima kondisi anak. Dalam artian misalkan kita sudah menjelaskan bahwa si X ya anggap aja si X ini yang mengalami gangguan autisme gitu kan. Kita sudah menjelaskan. Kemudian kita sudah membuat IIP ya, individual person tiap hari itu kan ya. Tiga sehari terus nyelesain. Perkembangan anak itu kan dilihat sedikit ya progresnya. Tadi yang Mbak Niki katakan
kan 3 detik bisa lihat itu sudah luar biasa gitu kan. Nah kita tuh sudah senang. Tapi orang tua terkadang awal-awal oke, senang-senang gitu. Tapi ketika ada progresnya tadi 3 detik, kemudian progres lagi sampai nyon sewu, mungkin naruh sepatu sendiri membaca itu sudah bisa. Keinginan orang tua itu semakin banyak, semakin banyak gitu kan. Dan itu yang akhirnya kurang menerimanya di situ. Kebanyakan sih gitu. Cuman kita tidak boleh putus asa, kan gitu kan ya. Tetap kita selalu mensupport seperti itu sih Mbak. Jadi barangkali punya trik ya. Ini kebalik nih Punya trik ya. Kebalik nih nanya ya. Nah, maksudnya kan apa ya? Karena di sini kan kebanyakan yang saya mungkin pola pikir, lagi itu kan mindsetnya. Jadi kita ngomongkan dari bahasa sampai menjelaskan sampai langsung ya itu kan mungkin harus disediakan. Oh ternyata si X ini cocoknya di sini, si Y ya. Tapi di orang tua kebanyakan itu harus bisa kalis tuh Mbak ini. Kendalanya di situ seperti itu. Gitu sih. Baik, tepuk tangan dong buat Bu Betty, thank you Bu Betty. Nah, ternyata memang aku bilang di daerah ya, di Jakarta mungkin support systemnya sangat besar, mereka dapat akses informasi yang lebih mudah, tapi di daerah seperti tadi, terutama keluarga itu juga masih belum mendapatkan support system. Oke, gimana tadi? Silakan. Tadi yang tanya sama tips triknya gitu loh. Ini kebalik nih nanyanya. Tapi gini, tapi gini, ini aku kemarin baru banget kalau di Batam kita kerjasama pembagian ini kepada 7 SLB yang ada di Batam dan hari kemarin itu aku banyak ngobrol dengan kepala-kepala sekolah dan guru-guru SLB di Batam. Karena kalau di Batam itu rata-rata kan memang mereka itu terinfluence dari Malaysia dan lain sebagainya, Singapura dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin anak disabilitas pasti sama, mindsetnya sama. Dan akhirnya saya nanya waktu itu, pertanyaan saya malah sama. Ingat banget kalau sekarang gunanya ke saya, di hari Kamis kemarin saya nanya, Bu pernah nggak sih di mana sampai dengan momen 2 bulan atau 1 tahun si anak sekolah, akhirnya si ibunya ini malah kok nggak ada perkembangannya gitu, akhirnya nggak jadi sekolah gitu. Ya sering banget kan. Terus akhirnya aku bilang pernah nggak sih Bu gitu, atau ada momen-momen di mana si anaknya ini menurut si ibunya itu walaupun sudah sekolah tantrumnya tuh nggak bisa diatur gitu ya. Karena ini adalah pertanyaan atau permasalahan yang waktu itu sempat aku discuss dengan Mbak Ella atau Jalan Siharkan. Apalagi di masa pandemik ini, di masa pandemik ini ketika kita harus sekolah online, apa yang sudah dihadirkan gitu ya, yang sudah diajarkan oleh guru-guru, ketika mereka kembali ke rumah itu hilang sudah. Ya karena kenapa? Karena mampunya nggak mau pulang gitu ya. Akhirnya ketika mereka masuk lagi, mereka lupa lagi self care, mereka lupa lagi cara pakai sepatu, cara buka baju, padahal itu kan melatih ke motorik mereka. Lebih mandiri juga. Yes. Akhirnya aku sharing sama si guru SLB, ibu kepala sekolah ini, dan ibu ini bilang, saya gampang. Dia bilang, saya panggil, ini percis banget gak aku kurangin obrolan. Saya panggil bapak sama ibunya. Kalau mereka berantem depan saya. Kemudian saya selalu bilang gini, anak ini hadir bukan karena ibunya saja, bukan karena bapaknya saja, tetapi ada kerjasama antara bapak dan ibu, gitu. Dan apapun anak ini, yaitu bukan tanggung jawab saya sebagai guru, tapi tanggung jawab ibu dan bapak. Sekarang bapak dan ibu ngomong, anak ini mau diapain? Kalau misalnya anak ini mau untuk ketika bapak ibu meninggalkan dan mau anak ini bisa mandiri, bapak ibu harus membantu saya. Karena sebagai guru kita cuma punya waktu 5 jam. Dari 24 jam kita cuma punya waktu 5 jam. Jadi 19 jam itu mereka di rumah. Kalau bapak ibu tidak mau menunggu saya, ya berarti mendingan silakan. Jadi kamu ketemu sama guru-guru ini sama perkataannya di Batam ya, 7 SLB yang bertanya. Jadi mereka selalu melibatkan kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hadirkan role model. Jadi ketika misalnya guru SLB ini melihat nih ya, si guru SLB ini melihat ada satu namanya Fai, itu adalah autistic spectrum. Dia itu sekarang jadi koki di restoran di Batam. Gitu. Walaupun waktu pada saat belajar kokinya itu bagian yang pokoknya misalnya bagian masak
nasi goreng. Itu adalah tugasnya si Pai dengan ibunya yang menghafal. Kemudian gantian lagi misalnya masakan western itu bapaknya. Jadi role model itu penting. Dan akhirnya itu menyadarkan kepada si ibu bahwa anak saya bisa kok kayak gitu. Karena aku percaya banget ketika ada lima anak autistik atau berapapun, pasti ada satu yang orang tuanya mau anaknya itu mandiri. Dan itu harus kita tangkap dan kita jadikan role model. Dan ada Fai, kemudian saya kenal juga sama namanya Samuel gitu ya, yang ada di Batam. Itu mereka jadikan role model. Bahkan sekarang ada mereka bilang, saya punya si guru SLB bilang, saya punya anak ADHD yang sekarang itu dia itu kerja di Bank Mandiri di bagian financial auditing. Financial admin. Serius banget? Iya, ADHD. Jadi yang aku tanyakan kemarin, saya selalu merasa bahwa tidak ada suatu coincidence di world, karena saya bertanya ini kemarin sama guru-guru SLB di Batam, dan saya bisa sharing karena saya mendapatkan jawaban seperti itu. Saya ajak Bapak Ibunya ngobrol, dan yang kedua adalah cari role model. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita terus mengupdate apa sih yang harus kita lakukan. Jadi ikut sertakan bahwa achievement itu bukan suatu pekerjaan si ibunya, pekerjaan si gurunya, tetapi itu juga melibatkan bahwa kemampuan orang tua dalam hal terus menerus menciptakan achievement itu. Jadi yang butuh pengakuan itu bukan psikolog atau guru SLB, yang butuh pengakuan sebenarnya di dalam bapaknya. Ya. Jadi jangan pernah dibilang, oh ini bukan karena SLB saya atau apa, karena balik lagi kita cuma punya 5 jam, si ibu punya 19 jam. Jadi ketika achievement ini, ajak si ibu-ibu ini menulis achievementnya mereka. Oh gitu, bagus. Iya. Dan mereka itu selalu sharing. Jadi pas saya datang ke sana, itu si ibu-ibunya ini lagi makan. Anaknya mah masih terapi ya di kamar. Ibu-ibunya ini lagi makan riungan di halaman SLB-nya. Dan si guru SLB bilang, dan ketika misalnya ada achievement baru, si ibu ini pasti menceritakan ke ibu lainnya. Oh, anak saya bisa gini, anak saya bisa gitu. Karena kenapa? Karena semua ibu itu pasti, atau orang Indonesia ya, rata-rata itu pasti suka ngomong. Yes. Karena kenapa? Karena gosip itu nomor 1. Gosip itu. Kenapa Lambe Turah itu cepat? Karena kita tuh suka banget gosipnya. Akhirnya itu diciptakan sama guru SLB-nya. Jadi si ibu itu harus membanggakan achievement yang dibuat oleh anaknya. 3 hal itu yang sebenarnya sharing oleh guru SLB waktu saya di Batam, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat ya ibu ya. Berarti ibu support ibu ya? Ibu support ibu. Karena kalau guru support ibu akan bilang, loh kamu nggak punya anak kayak gini, betul. Ketika ibu support ibu, itu akhirnya menciptakan ekosistem yang baru. Jadi kalau waktu saya di Batam gitu, saya 2 hari, Rabu sampai Kamis, kita ke 7 SLB. Itu yang saya selalu lihat sama pasti polanya. Ibu-ibu itu mau pergi, mau pulang pasti makan bareng. Jadi pas saya datang jam 12, mereka lagi makan bareng di depannya saya. Isi ya bu, oh ya mbak gitu. Terus dan itu yang juga diceritakan oleh si guru SLB. Jadi selesaikan semua masalah di meja makan ya. Oke, Niki, aku juga kepingin dari kawan-kawan tuli untuk ngomong, ya. It's okay? Nanti dibantu sama masnya. Silakan, kawan-kawan muda buat kawan-kawan tuli. Aku kepingin ada kawan-kawan yang kemarin belajar barista. Mereka pasangan suami istri, adakah? Oh, lagi bawa babynya. Tepuk tangan dong buat mereka. Nah, ini kan dia. Jadi mereka pasangan suami istri dan mereka belajar barista dan mereka sudah bisa membedakan Arabica dan Robusta. Mereka sudah bisa men-treatment kopi ya. Mau oh nggak ikut? Oh dia ikut. Oke, bisa sharing? Oke. Gimana? Ini dia ngomong, dia bergerak menggunakan tangan, kamu yang mengartikan ya? Boleh. Silakan berdiri boleh? Ada ke kita? Aku udah yang ngertiin. Monggo. Halo semuanya, kenalkan nama saya Putri dari
Arabica, kopi robusta dan lain sebagainya. Teman-teman tuli di sana semua berlatih untuk menjadi barista. Pertama kali latihan kopi itu kurang lebih 2 minggu. Bisa nggak beda Arabica sama Robusta? Untuk membedakan kopi Arabica dan Robusta itu cukup sulit. Harus latihan terus untuk mencium aroma kopi Arabica dan Robusta. Oke, baik. Tepuk tangan dong, Mbak. Oke, thank you Putri. Luar biasa kan? Dia bisa bedain Arabica sama Robusta loh. Luar biasa. Dan Aku mau todong nih sebenarnya. boleh. Ini lagi makan soalnya. Ini Fanny ini, aku selalu bilang dia mamanya teman-teman disabilitas yang ada di ekosistem disable. Dan maaf ya saya ngomong Mak Fanny atau Mbak Fanny ini kemarin baru saja melatih sekitar hampir lebih 20 teman tuli itu menjadi barista di Jakarta dan juga sekitar 30 kerja di hotel. Nah mungkin Mbak Fanny boleh kasih pesan Bisa sharing mungkin ya? apa buat teman-teman tuli di sini. Oke, nanti bisa diartikan langsung. Mau nggak Mbak Fani? Mau di sini atau di depan? Oh di situ aja. Oke. Aku todong nih, maaf ya dari tadi makan jeruk. Udah kesimpan padahal Fani. Lagi makan jeruk nih. Iya, soalnya makanannya enak-enak kan dari kami, jadi gue makannya terus gitu. Iya, jadi kemarin kami di Disable itu melakukan pelatihan barista dan juga pelatihan perhotelan gitu ya. Jadi di perhotelan itu banyak jenis pekerjaan yang bisa dimasuki oleh teman-teman disabilitas. Kemudian kalau untuk barista, kebetulan kita nggak cuma tuli aja, jadi kita ada slow learner, my autism juga mengikuti pelatihan barista gitu. Jadi memang konsep pelatihannya apabila teman non disabilitas itu mendapatkan silabus materi trainingnya itu misalnya 1 minggu, tapi kalau bagi teman disabilitas kita agak lebih perpanjang, jadi bisa 2 minggu atau lebih. Terus kita ada program magang juga begitu. Nanti mungkin untuk program magangnya apabila nanti ada next angkatan selanjutnya, mungkin nanti Bang Zul bisa. Tadi kamu udah ngobrol juga sama Bang Zul, jadi Bang Zul juga, oh iya barista ini memang sebuah profesi yang lagi ngetren juga dan juga bisa dimasuki sama teman-teman disabilitas, asalkan memang sabar. Kemudian setiap ada materi dicatat, kemudian di akhir sesi latihan itu ada tes soal supaya teman-teman cepat paham gitu. Jadi konsepnya sama sih kayak teman-teman di disable juga. Pelatihannya sekarang kita baru selesai menjalankan program pelatihan barista dan semuanya itu lolos gitu ya. Jadi di situ kita membuktikan bahwa teman disabilitas itu nggak cuma vokasional, profesional, profesi juga mereka bisa. Terima kasih. Oke, aku mau ngajari tepuk tangan kawan-kawan itu bukan dengan bertepuk tangan seperti ini. Oke? Kita tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Terima kasih. Baik. Oke. Kita nggak nyangka ya udah ngobrolnya lama-lama banget gitu ya. Aku sebenarnya masih pengen ngobrol banyak sih. Tapi karena ini yang hadir masih muda-muda ya. Kita kan masih seusia lah, 17-18 tahun. Ada pertanyaan ini yang mungkin kayaknya penting banget buat mereka. Bagaimana sih Kak Niki menemukan mindset tentang asmara? Wah, mindset asmara. Wah, aku sih ini kayaknya pertanyaannya bukan ke aku tapi ke yang baru menikah nih, Bang Zul sama Bang. Tanya aku simpen dari ini dulu deh. Karena Fanny ini, kalau Bang Zul baru sebulan yang lalu ya. Fanny ini baru 2 bulan yang lalu. Ini yang sudah menemukan belahan jiwanya. Aku pengen mikir dulu deh sebelum Fanny sama Zul. Kalau aku itu, kalau aku sih mindset asmara yang pasti
aku selalu merasa bahwa Hawa itu pasti selalu menemukan Adamnya dan Adam selalu pasti menemukan Hawanya, gitu ya. Jadi kalau sekarang saya masih dalam tahap pencarian, bukan mencari kitab suci, gitu ya. Ke barat dong. Iya, ke barat ya. Tapi mindset asmara itu aku ingat banget ketika aku baru memulai membuka diri kepada lawan jenis. Itu adalah ketika aku berani untuk bilang ke Adam aku, gitu. Aku adalah seorang disabilitas dan lain sebagainya. Aku ceritakan, gitu. Dan